Cek cek, halo selamat sore tutor. Perkenalkan nama saya Andi M. Aris Despianra, Prodi Sistem Informasi UPJJ Jambi. Nah, kita akan lanjutin tugas kedua dari struktur data ya. Dan di sini soalnya tidak saya tampilkan, saya baca saja karena di komputer saya tutor mengalami sedikit susah untuk login Microsoftnya ya untuk OT. Oke. Nah, jadi soalnya ada dua ya. Itu pertama, buat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan merge sort ya. Tentukan sendiri nilai untuk variabel misal A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 dan A8. Minimalnya tuh 8 ya, di sini ditulis minimal 8. Kemudian buat analisa kerja algoritma tersebut menurut Anda gitu. Oke, yang nomor 2. Buat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan counting sort. Nah, tentukan sendiri nilai variabel misalnya A1, A2, A3, A4 kayak tadi sampai 8 elemen minimal. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda gitu ya. Oke, jadi di sini maksimal video 15 menit ya, bukan minimal tapi maksimalnya diberitahu di sini 15 menit. Oke. Kita akan jeda dan kita langsung masuk ke visual code-nya. Maaf tutor tadi agak terjeda karena ada panggilan alam ya tutor. Nah, jadi untuk semuanya sudah dicoba, tinggal memasukkan nomor saja. Misalnya kalian mau ingin ubah harga menu, tinggal pencet nomor 3, ketik di sini dan enter. Nah, untuk kesimpulan dari program ini ya, dari keseluruhan program ini itu bagi saya telah membuat sebuah aplikasi restoran sederhana yang menggunakan konsep object oriented. Nah, atau bisa disingkat tuh OOP ya pada Java. Nah, program ini tuh memiliki dua kelas utama, yaitu menu sebagai blueprint yang tadi udah dijelaskan ya, untuk menyimpan data menu makanan juga, makanan dan minuman ya, serta kelas restoran app juga yang tadi juga di atas sudah ada menunya, menu bagian codingannya yang menjadi pusat logika dan jalannya aplikasi gitu. Nah, data menu disimpan itu menggunakan ArrayList ya. Jadi yang tadi kayak ArrayList itu untuk menyimpan ya, udah dijelaskan juga tadi, sehingga menu dapat ditambah, diubah maupun secara fleksibel. Nah, program ini tuh juga menggunakan struktur pengulangan juga ya, seperti yang tadi will dan for, untuk menampilkan menunya, menerima pesanan dan menjelaskan menu gitu. Nah, selain itu program menyediakan dua akses fitur, yaitu menu pelanggan ya. Yang kedua itu menu pengelolaan restoran. Nah, secara keseluruhan jadi aplikasi ini sudah memenuhi kriteria tugas, yaitu daftar menu berdasarkan kategori dan menghitung total biaya pesanan, mencetak struk juga, serta menyediakan fitur-fitur manajemen menu. Yang tadi misalnya ada bagian menu yang di bawah ini juga ya, bisa dilihat juga misalnya manajemen menu pemilik. Nah, ada fungsi-fungsi utama dan inilah dia. Nah, dan itu saja untuk penjelasan singkatnya dari pemrograman berbasis desktop di tugas 2 ini. Mohon maaf mungkin ada salah berbicara atau penjelasannya kurang, dan nanti untuk hasil bagian kodikan ini nanti saya kirim juga di file ya, berbentuk file. Dan terima kasih juga tutor setelah diingatkan. Mohon maaf atas kekurangan saya. Selamat sore tutor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut di bagian sini, mirror markernya itu lagi marknya public static void mark G. Nah, yang ini ya bisa lihat. Nah, method itu bertugas untuk menggabungkan dua array kecil yang sebelumnya telah diurutkan ya. Jadi dia untuk digabungkan lah
dari dua array yang awalnya kecil. Nah, yang sebelumnya tuh telah diurutkan lah. Nah, proses merge terdiri dari beberapa langkah ya. Pertama tuh menentukan jumlah elemen array kiri dan kanan. Nah, elemen-elemen yang ini misalnya ini kiri dan kanan ya, yang INTN 1 sama dengan mid left plus 1, INTN 2 right min mid itu. Nah, terus membuat array sementara. Nah, sementaranya tuh yang mana? Ini untuk sementaranya ya, yang bagian ini sementara. Nah, gitu. Terus menyalin lagi tuh elemennya tuh kita salin ke array L dan R. Nah, L dan R, bagian L dan R. Nah, itu dia bagian inilah nanti bagian L dan R for INT ini. Nah, terus yang ini keberapa nih? Ketiga ya, proses perbandingan untuk sorting descending. Nah, bagian ini. Nah, bagian ini nih, perubahan dibalik untuk urutan besar ke kecil ini. Ya, jadi disinilah dari yang kode-kode ini bisa dilihat sendiri. Nah, ini lanjut ke bawah masih ada. Nah, tanda yang apa ya nih kalau dibilang ya, untuk tanda yang mana sih tandanya nih? Nah, yang seperti ini. Nah, ini dia. Nah, itu tuh untuk menunjukkan sorting ya. Itu dilakukan dari besar ke kecil. Nah, lanjut. Yang keempat, mengisi sisa elemen jika masih ada. Nah, kalau masih ada bisa diisi. Ya, yang ini. Bagian-bagian yang ini, guys. Nah, will ini. Ya, ini untuk bagian-bagiannya. Nah, oke, yang ketiga di sini kita akan bahas bagian counting sort ya. Counting sort nih dari besar ke kecil. Nah, counting sort ini bekerja dengan menghitung jumlah kemunculan setiap angka. Di setiap angka itu akan di counting sort gitu ya. Lalu menyusun ulang berdasarkan jumlah tersebut. Algoritmanya itu sangat cepat untuk data yang tidak memiliki rentang nilai terlalu besar. Nah, itulah dia untuk counting sort dari besar ke kecil itu ya. Nah, public ini kita akan jelas lagi public, di bawahnya ini public static void counting sort. Nah, terus mencari nilai terbesar maksimum. Nah, ini in max ini ya, in max. Nah, ini bakal dicari nanti ya. Nah, nilai itu digunakan untuk menentukan ukuran array countingnya nanti itu ya. Terus yang kedua itu membuat array untuk menghitung frekuensinya. Nah, in count ya, misalnya yang ini in count, terus di bawahnya for ya. Nah, di sini nanti untuk menghitungnya ya. Jadi setiap indeksnya itu pada array count itu menyimpan jumlah kemunculan angka tertentu. Ya, terus yang ketiga itu menyusun array kembali dari besar ke kecil. Ya, dari besar ke kecil. Ntar kita bawa dulu in index nih. Yang ini. Nih. Ya, in index sama dengan 0 ini. Nah, jadi itu dimulai dari max-nya itu ke 0 sehingga hasilnya itu menjadi descending ya. Sortingnya itu menjadi descending gitu. Oke, lanjut. Yang keempat tuh metode bagian eksekusi program ya. Bagian yang ini. Bagian yang ini nih. Nih, kita bakal bahas juga satu-satu ya. Nah, di bagian itu program mulai berjalan data awalnya ya. Jadi data awalnya ini program udah jalan. Ini untuk data awal. Nah, dibuat sebagai salinan agar kedua algoritma menggunakan data awal yang sama. Jadi menampilkan dibuat salinannya itu agar kedua algoritma itu menggunakan data yang awal yang sama. Data awalnya tuh yang sama. Terus menampilkan data sebelum sorting ya. Nah, yang sistem out ini untuk menampilkan datanya nih.
Nih dia untuk menampilkan datanya itu. Terus dilanjut dengan proses marquee sort lagi. Di bawahnya nih marquee sort lagi, dilanjut lagi. Nah, lalu hasilnya kan ditampilkan di proses counting sort. Nah, di bagian counting sort ini. Nah, setelah dari sini marquee ini untuk menampilkan sebelum disorting, nah hasilnya akan di counting sort. Nah, itu. Nah, kemudian output ditampilkan kayak gitu. Nah, kita analisa lagi ya, analisa hasilnya. Nah, kedua algoritma yang menghasilkan output urutan dari terbesar dan terkecil itu. Terus yang kedua, marquee sort itu menggunakan metode rekursif, pembagian dan penggabungan. Nah, yang ketiga, counting sort jauh lebih cepat jika rentang angka kecil karena hanya menghitung jumlah kemunculan angka. Seperti itu. Dan bakal kita run ya. Kita coba kita run dulu. Nah, ini dia. Dan inilah dia hasilnya dari hasil marquee sort ya, dari besar ke kecil. Nah, 89, 78, 56 hasilnya ini. Tadi disuruh untuk minimalnya 8 ya. Nah, 89, 78, 56, 45, 34, 23, 12, 10. Dan yang di bawah lagi hasil counting sortnya dari besar ke kecil ya. 89, 78, 56, 45, 34, 23, 12 dan 10. Dan itulah dia semuanya ya. Dan hasilnya seperti ini berhasil dijalankan. Kesimpulannya itu programnya ini menunjukkan perbandingan dua metode sorting dengan pendekatan berbeda. Nah, tujuannya itu sama, menghasilkan data yang terurut descending yang tadi ya. Ada dua lagi nih. Yang pertama tuh marquee sort cocok untuk berbagai jenis data dan memiliki kompleksitas waktu stabil. Itu ya. Yang kedua, itu counting sort-nya tuh lebih cepat pada data set yang rentang nilainya kecil dengan kompleksitas O n plus K. Tutup kurung ya. Nah, itulah. Dengan demikian pemilihan algoritma ini tergantung jumlah dan karakteristik data. Nah, seperti itu ya, tutor. Maaf untuk ada penjelasan yang mungkin kurang jelas di sini atau penyebutan kode yang salah atau bahasa yang salah. Sekian untuk tugas 2 struktur data. Mohon maaf kalau ada kekurangannya karena di sini kita masih untuk belajar untuk jadi yang lebih baik. Terima kasih juga tutor telah diingatkan kekurangannya kemarin apa, dan nanti saya kirim untuk perbaikannya juga ya. Selamat sore, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.